Selamat datang dan selamat bergabung dengan kampus tercinta SMK PGRI 1 Kota Bogor. Selamat datang new normal life. Kita wajib ikuti AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Wajib pakai masker, selalu jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun atau sanitizer. Semua yang kita lakukan adalah demi mencegah mata rantai penularan virus disease corona 19. Ya, kita udah mulai masuk ke pintu gerbang. Lingkungan bersih yang tertata rapi. Bagian depan pos satpam. Kemudian kita wajib mencuci tangan dulu. Posisi ruang tunggu yang representatif. Parkir guru. Toko sekolah. Ruang resepsionis, taman hijau yang minimalis karena memang sempitnya lahan. Sekarang kita coba untuk menuju ke salah satu ruang belajar. Tertata rapih dan bersih. Sekarang coba kita lihat, kita tengok ruang resepsionis, mana situ terpajang juga piala-piala prestasi dari berbagai macam ekstrakurikuler. Lingkungan cukup bersih. Ini adalah lorong menuju ke toilet siswa, kantin. Coba kita lihat di dalamnya. Toilet terdiri dari 9 untuk perempuan, sengaja kami pisahkan, dan 5 urinoir plus 4 toilet tertutup. Mari kita ciptakan lingkungan bersih yang kita jaga demi kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, para peserta MPLS daring SMK PGRI 1 Kota Bogor. Di pagi hari yang berbahagia ini, setelah tadi kita melihat tayangan video tentang kebersihan sekolah, hari ini kita akan sedikit talk show, wawancara dengan narasumber kita, yaitu boleh Pak diperkenalkan siapa nama dan kemudian jabatan Bapak di sini. Enggak. Saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana. Nama saya Hardi Sasono, sebagai pengajar di jurusan perkantoran. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, anak-anakku sekalian, Bapak akan sedikit ngobrol-ngobrol nih masalah tentang budaya hidup bersih dan juga sehat yang terkait dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Nah, gini Pak, dengan adanya COVID-19 ini mungkin juga kita harus mengedukasi anak-anak kita, apalagi anak-anak yang baru, tentang bagaimana, apa sih yang namanya COVID dan bagaimana penyebarannya. Sekira-kira menurut Bapak seperti apa penjelasan tentang COVID-19 dan penjelasannya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hakim. Ini sebenarnya bekal buat hidup sehat nantinya.
baik di masyarakat maupun di dunia kerja maupun di sekolah. Yang pertama, saya jelaskan dulu tentang coronavirus atau disebut COVID-19. Ya. Coronavirus disease, sebenarnya itu disease itu penyerangan pada tahun 2019, adalah virus yang menyerang respirasi. Respirasi itu mulai dari hidung sampai dengan paru-paru, Ya. dan itu bisa berakibat fatal, bahkan kematian. Kalau daya tahan tubuh seseorang itu atau imunnya lemah. Nah, kita tidak tahu imun seseorang itu kuat atau tidak, karena imun itu selalu naik dan turun. Benar. Ya. Nah, caranya gimana di dalam menyiasati wabah ini? Yang pertama adalah gunakan APD, alat pelindung diri, minimal masker. Oh, seperti saya harusnya pakai masker. Ya, nggak apa-apa, ini lagi talk show. Ya, boleh. Ini ngomongnya nggak jelas. Iya. Nah, ya. Yang kedua, selalu cuci tangan dengan sabun atau sanitizer. Yang bagus adalah sabun. Sabun. Karena virus ini menurut para pakar adalah sebenarnya sejenis protein. Itu akan luntur dengan lemak sabun. Oh begitu. Ya. Dan yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak itu wajib. Sekarang di masjid dimanapun pada saat sholat, sopnya yang tadinya rapat menjadi ada jarak 1 meter. Nah, itu Ada batasan jaraknya kira-kira berapa meter, Pak? Untuk yang ideal aja. Ya, amannya 1 meter. 1 meter. Ya, 1 meter itu aman lah. Ya, apalagi semua sudah menggunakan alat pelindung diri, minimal masker. Kalau bersin kita nyembur kemana-mana itu virus. Ya, gitu Pak. Memang berarti kita harus minimal kita harus bersih dan kemudian juga harus bisa menjaga diri. Betul. Untuk diri sendiri, bukan Ya. untuk orang lain, diri Ya. sendiri gitu Pak. Ya, baik. Ya. Nah, sekarang ada lagi nih Pak. Mungkin pertanyaan yang sedikit juga mungkin agak jadi pertanyaan orang banyak nih. Kenapa mall, terus kemudian pasar, ada lagi kantor, mereka tetap beroperasi? Nah, ini jadi pertanyaan besar adalah anak-anak sekolah, tapi sampai hari ini belum juga dibuka untuk sekolah. Nah, ini kan jadi pertanyaan buat mungkin juga anak-anak baru yang kenapa Pak harus pakai daring, kenapa enggak sekolah? Termasuk orang tua kebingungan. Ya. Ya, Boleh. Seperti apa Pak? Ya. Satu hal memang kita itu bisa berkomentar terhadap sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Itu boleh kok, ini nggak boleh. Itu Jumatan boleh kok, ini nggak boleh. Ya, betul. Hal yang seperti itu akhirnya menimbulkan semacam persepsi yang macam-macam. Seolah-olah ini ada diskriminatif, ini Betul, ya, ya. seperti itu. Yang pertama adalah judulnya, saya komentari saja. COVID-19 itu sangat-sangat berbahaya. Ya, apalagi kalau dilihat di sekolah, siswa itu cenderung bergerombol. Oh, begitu. Hampir sekarang keakraban antar siswa cenderung bergerombol dan tidak ada jarak. Apalagi sudah beberapa bulan yang lalu. Ya, sempat betul. ketemu, betul. Ya, kemudian sulit sekali anak-anak itu menjaga protokol kesehatan, terutama usia SD dan SMP yang belum tahu tentang bagaimana caranya. Ya, karena memang ini virus yang baru. Ya. Kecuali nanti kalau memang sudah ditemukan vaksinnya, mungkin itu berbeda lah, mungkin semuanya bisa dibuka. Nah, yang kemudian yang ketiga, sekolah membutuhkan dana yang besar untuk menyiapkan protokol kesehatan di sekolah. Ya. Nah, sekarang kasir saja di mal-mal itu harus menggunakan pelindung kaca, Betul. supaya tidak bersentuhan langsung dengan pembeli atau pelanggan. Nah, kalau di sekolah, anaknya segitu banyaknya, apalagi di sekolah kita muridnya 1000 lebih. Iya, benar. Sulit untuk mengendalikan itu. Apakah semua anak harus masuk ke dalam ruangan kaca, suruh belajar seperti itu? Kita nggak Repot mungkin. juga ya. Repot. Kemudian lagi, jika siswa terkena, satu siswa terkena, ya, sekolah itu akan viral dan jatuh nama baiknya, pasti. Dan itu ada sanksi Pak ya? Iya. Ada sanksi buat persekolah itu sendiri? Iya, sanksi masyarakat. Oh
Orang akhirnya nggak mau. Sekarang gini aja lah. Ada misalkan pasien dalam istilah dalam pengawasan dalam satu wilayah tertentu, orang itu cenderung terkucil. Ya karena pandangan masyarakat seperti itu. Gitu. Ya. Baik, aduh, ini kayaknya perbincangan kita seru nih. Tapi saya minta mungkin closing statement dari Bapak untuk anak-anak kami, terutama yang baru, kira-kira untuk menjaga kebersihan atau budaya bersih seperti apa? Mangga Pak, Ya. silakan. Satu hal yang perlu kita siasati adalah gunakan masker setiap saat. Ya, bila perlu ya facial seperti yang saya pakai saat ini. Ya, itu untuk setidaknya memberikan pelindung pada wajah yang berhubungan dengan respirasi dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, selalu cuci tangan dan tidak bergerombol. Jaga jarak maksudnya. Nah itu. Nah nanti anak-anak akan saya berikan semacam video, yaitu lagu Iwan Fals. Tolong nanti dikomentari di secari kertas, suatu saat akan dikumpulkan. Komentar Anda akan saya nilai dan disitulah bahwa Anda sudah tahu tentang virus dan cara menyiasati di tengah-tengah new normal life di kehidupan yang baru. Baik ya. Baik, menarik nih perbincangan kita dengan narasumber, yaitu tentang budaya hidup bersih dan juga sehat. Mungkin itu saja anak-anak. Insya Allah nanti di akhir ini tugasnya seperti yang tadi Pak Hadi katakan, harus membuat satu resume atau penugasan berkaitan dengan COVID-19 ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Hadi atas ininya. Oke. Mungkin Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.